Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya, dan kita pun tidak mampu untuk menghitungnya, sampai kita bisa berkumpul di tempat ini, duduk di majelis ilmu untuk mengkaji ilmu yang Allah Ta'ala turunkan melalui Rasulnya, baik di dalam Al-Quran atau sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga dengan duduknya kita di sini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menambahkan ilmu yang bermanfaat baik untuk diri kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mu'taqad, yaitu kaidah-kaidah Ahlus Sunnah dalam menetapkan akidah, dan kaidah-kaidah dalam menetapkan akidah. Jadi akidah tidak diambil sembarangan, dia ada kaidah-kaidahnya di akhirat. Dengan akidah yang benarlah dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan akidah yang benarlah dia bisa masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meminta pertanggungjawaban terhadap seseorang tentang amal ibadah perbuatannya, tapi juga Allah Subhanahu wa taala nanti mempertanyakan tentang akidah, apa yang dipahami, apa yang menjadi keyakinan hambanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini sebagai pondasi untuk diterimanya amal-amal ibadahnya qalbin salim. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat. Dan di antara hati yang selamat adalah dia selamat dari akidah-akidah yang salah. Jadi hanya orang yang mempunyai akidah yang benar yang nanti selamat, yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat tidak ada yang manfaat, harta, anak-anak, semuanya tidak ada yang bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang bertemu Allah dengan hati yang selamat, dengan keyakinan yang selamat. Selamat dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar, keyakinan-keyakinan yang sesat. Dan akidah Ahlus Sunnah tentunya adalah akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka dari itu kita berakidah seharusnya akidah sesuai dengan akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Langsung saja kita memasuki kaidah yang pertama, dan
Kaidah ini diambil dari kajian ya, atau apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Sindi. Ini ulun ambil dari kajian beliau, ulun catat dan dijadikan suatu kajian. Jadi beliau menyampaikan kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam menetapkan akidah. Yang pertama kata beliau, kaidah yang pertama, masdarut talaqqi huwal kitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Inilah rujukan Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengambil akidah. Artinya orang yang tidak merujuk Al-Quran dan sunnah, atau orang yang merujuk kepada selain Al-Quran dan sunnah, berarti dia keluar dari Ahlus Sunnah. Orang yang mengambil akidahnya misalnya dari mimpi, dia mimpi lalu dia jadikan itu sebagai akidah, atau dia menghayal pergi ke gunung, menetap di goa, di sana dia betapa dan mendapatkan ilham-ilham, lalu dia jadikan akidah. Atau dia mendengar dari gurunya wal Jamaah. Karena Ahlussunnah wal Jamaah merujuk ambilan akidah mereka adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini disampaikan oleh beliau beberapa dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jikalau kalian berselisih pada perkara apapun, maka kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang kita ambil. Apabila kalian berselisih pada perkara apapun, baik akidah, ibadah, muamalah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, dan maksud kembali kepada Rasul adalah kembali kepada sunnahnya. Namun di sini harus kita pahami juga, tidak semua orang bisa langsung dia belajar bahasa Arab, tidak mempelajari kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah dalam memahami hadis. Tentunya dia tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana jalan dia untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka jalan dia untuk kembali Al-Quran dan Sunnah adalah bertanya kepada orang yang dia bahwasanya yang ditanya ini betul-betul amanah dalam menjelaskan Al-Quran dan Sunnah. Yang bertanya ini, yang ditanya ini betul-betul paham, betul-betul apa yang dia jawab mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah, pelantara ustadz atau guru yang dia bertanya. Jadi bagi kita yang tidak bisa, dan memang kebanyakan kita tidak bisa langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita hanya bisa memahami sesuai dengan ilmu yang kita miliki ya. Maka kalau kita mempunyai keraguan, mempunyai sesuatu yang belum kita pahami ya, atau sesuatu yang mungkin ada kerancuan terhadap pemahaman yang ada pada diri kita pada perkara agama, maka cari ustadz, guru
yang memang kita yakini dia amanah, dia betul-betul berilmu, latar belakangnya kita ketahui, dia belajar dari siapa, belajarnya di mana, dia amanah atau tidak dalam menyampaikan ilmu, dan apa yang dia sampaikan betul-betul kita yakini adalah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah itu semuanya sudah pas, maka seperti itulah jalan kita untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah lalu kita kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ini bahaya ya. Kita bisa salah paham dalam mentafsirkan Al-Quran, dalam membaca hadis, apalagi kita hanya baca terjemahnya saja ya. Maka seperti itu jalannya ya. Jadi karena sebagian orang dia mengolok-olok ya, kembali kepada Al-Quran Sunnah, kembali kepada Al-Quran, dia menyampaikan itu dalam ungkapan mengejek ya. Bagaimana kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai padahal dia tidak mengerti Al-Quran dan Sunnah ya. Kita katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bisa juga dengan cara bertanya kepada ustadz yang betul dia yakin ustadz itu di atas Al-Quran dan Sunnah, seperti itu ya. Dan dalil yang kedua yang disampaikan oleh beliau, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu wahai Muhammad, demi Allah, tidak sempurna keimanan mereka. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus apa yang mereka perselisihkan. Kemudian ketika engkau menentukan sebuah hukum, sebuah keputusan, tsumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka keberatan, mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Ilmu agama bukan hanya dalam akidah, fikih, muamalah dan lain-lain. Maka ketika ada keputusan dari Rasulullah SAW, maka itulah yang kita jadikan sebagai pedoman. Nabilah yang hukum sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya. Maka kita jadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai pemutus apa yang diperselisihkan di alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jikalau mereka tidak mau tidak berkenan ajakanmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau mereka enggan diajak, annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Jikalau mereka tidak mau ikut ajakanmu wahai Nabi, wahai Muhammad, maka sesungguhnya mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Maka di situ jalan dalam beragama, sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan hawa nafsu. Jadi semua yang tidak sesuai dengan sunnah mesti dia sesuai dengan hawa nafsu. Dan itu memang kenyataannya seperti itu. Semua yang di belakangnya ada hawa nafsunya. Orang-orang yang mengerjakan ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah, mesti di belakangnya ada hawa nafsunya, ada keinginan duniawinya, mesti ada hawa nafsunya, bukan murni untuk mengerjakan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada unsur duniawinya. Dan ada juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau bawa kitab, yang kitab ini dari ahli kitab,
kitab, namun yang beliau bawa tulisan-tulisan dari ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi. Maka Umar bin Khattab membacanya di depan Rasulullah SAW. Maka dia tidak ada jalan yang lain kecuali Musa itu akan mengikutiku. Jadi tidak ada hajat, tidak ada manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu-ilmu atau apa yang tertulis di kitab-kitab yang terdahulu. Bahkan bisa jadi akan menjadi mudarat, karena kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, itu sudah dirubah oleh mereka. Jadi tidak perlu kita pelajari itu. Jikalaupun ada yang benarnya, makanya kata Nabi SAW, jikalau Musa hidup, maka tidak ada jalan yang lain untuk Musa, melainkan Musa itu harus mempelajari kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita bacakan ini cukup untuk menjadi dalil bahwasanya kaidah pertama di luar daripada itu. Tidak boleh ambilan akidah kita dari mimpi, dari khayalan, dari perkataan-perkataan orang yang itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Kata si fulan, kata ustadz ini, kata ustadz itu. Kita harus tanyakan betul-betul, betulkah itu bisa dipertanggungjawabkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah yang kedua dalam berakidah, dalam ambilan kita masalah akidah adalah ad-dinu kamil. Agama Islam ini sudah sempurna. Ini yang harus kita pahami dalam akidah dan dalam muamalah dan ibadah dan yang lainnya. Agama kita sempurna, sehingga kalau ada akidah yang itu ternyata tambahan, apalagi sampai menghilangkan yang ada, maka ini keluar dari Ahlus Sunnah. Misalnya Allah Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, lalu dia artikan istawa di sana istaula. Allah tidak beristiwa tapi menguasai. Maka ini tidak ada seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mentafsirkan seperti itu, dan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah juga memahami seperti itu. Istaula itu hanya ada setelah berlalunya masa-masa keemasan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 masa keemasan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah penyimpangan dalam tauhid asma dan sifat. Kita katakan tafsiran seperti itu tidak ada. Agama kami sudah sempurna, istawa. Tidak pernah ditafsirkan dengan yang lain. Istawa ya istawa. Dibuka di kamus, istawa artinya sudah jelas. Kalau ada yang mengartikan istawa itu dengan kalimat yang lain, maka dia harus tunjukkan di mana hadisnya. Apakah ada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan seperti itu? Karena agama kita boleh ditambah-tambahi lagi makna yang lain atau diganti dengan makna yang lain. Jadi kaidah ini berdalil dengan firman Allah Ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan bagi kalian nikmatku dan aku ridhoi kalian Islam sebagai agama kalian. Jadi agama ini sudah sempurna.
kalau ada perkara-perkara itu bukan bagian dari agama, baik perkara akidah atau perkara ibadah dan muamalah, semuanya sama. Agama sempurna, tidak boleh ditambah, dirubah, dan dimodifikasi. Tidak boleh, tidak boleh ditambah, dirubah, dikurang, tidak boleh. Agama sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma farratna fil kitab min syai'." Kami tidak ada yang luput di dalam Alkitab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitab min syai'." Tidak ada yang kami luputkan di dalam Alkitab, artinya di dalam Al-Qur'an. Tidak ada yang tidak jelas. Tidak ada yang ketinggalan. Semua sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang ketinggalan sedikit pun dari agama ini, sehingga dia tidak butuh tambahan. Makanya ketika Salman Al-Farisi ditanya oleh orang Yahudi, "A'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah?" Kata Salman, "Ajal." Apakah Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu dalam perkara agama kalian, sampai-sampai cara buang air? Kata Salman Al-Farisi, "Ajal." Iya. Sampai cara buang air, masalah agama diajarkan oleh Rasulullah SAW. "Nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin aw baul." Kata Salman, kami dilarang untuk menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamin. Kami dilarang untuk bersuci dengan tangan kanan. Au nastanjiya au ayastanjiya ahaduna bi aqalli min thalathati ahjar. Kami juga dilarang untuk bersuci kurang dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au 'azm. Kami juga dilarang untuk bersuci dengan kotoran dan dengan tulang. Jadi sampai cara buang air, kalau itu masalah agama, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dengan masalah-masalah yang besar, masalah yang menyangkut akidah, surga dan neraka. Orang kalau salah dalam masalah buang air kan tidak parah, tidak parah. Orang kalau salah dalam masalah buang air, misalnya dia menghadap ke kiblat, ya haram, karena dilarang oleh Nabi SAW. Dan itu pun ketika di tanah lapang. Kalau di dalam ruangan sudah tidak mengapa. Jadi pengharaman ini ketika di tanah lapang, yang tidak ada sitar, tidak ada penghalang. Tapi kalau di dalam ruangan sudah menjadi ada tembok, maka tidak mengapa seseorang ke arah manapun sudah tidak jadi masalah. Jadi kalau orang salah dalam masalah buang air, tidak mengapa. Tidak separah orang yang salah dalam akidah. Itu pun diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika buang air. Jangan sampai salah. Masalah agama harus dijelaskan, sekecil apapun diajarkan, apalagi masalah besar. Maka orang yang memilih jalan takwil, mentakwil atau mentaktil, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak ada dalilnya, maka ini sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Nabi SAW mengucapkan satu kalimat pun sesuai dengan takwilan apa yang mereka takwilkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau di sini, kata Syekh Saleh Sindi, orang yang mengada-ngada dalam perkara agama itu cuman ada 2 kemungkinan.
kita katakan kamu yang mengada-ngada dalam perkara agama baik akidah atau ibadah, itu cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Nabi mengetahui apa yang kamu katakan, namun Nabi tidak pernah menyampaikannya. Artinya ketika seseorang mentakwil istawa dengan istaula, Allah beristiwa, katanya tidak beristiwa tapi menguasai. Nabi mengetahui itu, namun Nabi menyembunyikannya karena tidak pernah disampaikan oleh Nabi. Maka ini salah. Jadi kemungkinan pertama, ketika kau katakan Allah tidak beristiwa tapi Allah menguasai maksudnya, ya, maka kemungkinan pertama adalah Nabi tahu makna yang kamu jelaskan, namun Nabi tidak pernah menjelaskan itu dan tidak pernah menyampaikannya kepada sahabat. Artinya apa? Nabi tahu itu, namun Nabi menyembunyikannya. Berarti apa sini? Nabi tidak amanah. Naudzubillah. Mengatakan Nabi tidak amanah dalam menyampaikan risalah Allah. Nabi menyembunyikan sebagian risalah Allah. Ini bahaya. Ya. Makanya kata Imam Malik, man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana al-khiyanah, khana risalah. Kata Imam Malik, ya, apabila ada orang yang menyangka dalam agama Islam ini ada bid'ah yang bagus, sesuatu yang baru yang bagus dalam agama, maka apa kata Imam Malik? Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Sungguh dia telah menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, ada perkara baru yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, baru ada zaman sekarang dan itu adalah bagian dari agama, sungguh dia telah menuduh Nabi khianat tentang risalah. Artinya Nabi tidak amanah. Ada sebagian agama yang disembunyikan oleh Nabi dan baru ditemukan atau baru terbuka hari ini. Makanya kata Imam Malik seterusnya setelah mengatakan ini, li'anna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Lalu kata Imam Malik, dan ini kata-kata yang luar biasa, faman lam yakun yawma idin dinan fala yakun al-yawma dinan. Maka sesuatu yang bukan menjadi agama di hari itu, di hari ketika Allah sempurnakan agama, yang bukan agama di hari itu, maka hari ini pun bukan bagian dari agama. Jadi ketika Nabi SAW sudah menyempurnakan risalahnya dan itu disaksikan oleh para sahabat Nabi di Haji Wada, kata Nabi SAW, hal ballaghtu, apakah aku sudah menyampaikan semua risalah? Lalu kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, wa addar risalah, kau telah menyampaikan amanah, kau telah menyampaikan risalah. Lalu apa kata Nabi SAW? Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Para sahabat bersaksi, saya sudah menyampaikan risalahmu. Ini agama. Kemungkinan yang kedua, orang yang mengatakan ada perkara baru dalam agama, baik akidah atau ibadah, dia secara tidak langsung mengatakan Nabi tidak mengetahuinya dan dia yang tahu itu. Nabi tidak tahu ini, tapi dia yang tahu. Jadi antara dua saja. Kita katakan ketika dia mengatakan ini adalah bagian dari agama, tapi tidak ada sumbernya dari agama kita, kita katakan, apakah Nabi mengetahuinya? Kalau dia jawab iya, berarti Nabi menyembunyikannya karena Nabi tidak pernah menyampaikannya. Kalau dia katakan tidak, Nabi tidak mengetahuinya. Lalu kamu yang tahu, berarti kamu lebih tahu daripada Nabi.
ini salah juga. Ya. Jadi antara dua saja. Antara Nabi mengetahuinya lalu tidak disampaikan, berarti Nabi menyembunyikan kebenaran. Atau Nabi tidak tahu namun dia yang tahu. Ini salah. Ya. Masa dia lebih tahu daripada Nabi? Ya. Dalam masalah agama. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Atqakum wa a'lamukum billahi ana. Yang paling bertakwa kepada Allah dan paling mengetahui tentang Allah adalah saya. Maka kalau ada takwil-takwilan tentang sifat-sifat Allah yang itu tidak pernah ditakwilkan, tidak pernah dijelaskan oleh Nabi SAW dan tidak pernah dipahami, dikatakan oleh satu sahabat pun, maka dia telah berdusta dan mengada-ngada dalam perkara agama. Makanya di sini juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kasidah beliau, panjang kasidahnya, ada beberapa bait. Namun intinya di sini kata beliau, orang yang mentaktil, ya, mentaktil itu apa? Menafikan sifat Allah. Contohnya apa? Sifat Allah istawa atau yad, Allah punya tangan. Lalu dia katakan tidak, Allah tidak punya tangan. Maka kata beliau di sini, tanyakan 3 pertanyaan kepada orang yang ini umum, baik mengada-ngada dalam perkara akidah atau mengada-ngada dalam perkara ibadah. Tanyakan 3 pertanyaan ini, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama katakan, bukankah Rasulullah lebih mengetahui? Rasulullah paling peduli dengan umatnya. Kalau Rasulullah adalah orang yang paling tahu tentang Allah, kalau Rasulullah adalah orang yang paling fasih berbicara di kalangan orang Arab, kalau Rasulullah adalah orang yang paling peduli dengan umatnya, maka kenapa itu bisa tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah? Takwil-takwilan yang kalian takwilkan tentang sifat-sifat Allah, kenapa tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah? Padahal Rasulullah paling tahu tentang Allah. Padahal Rasulullah berbicara paling jelas ketika berbicara, mudah untuk dipahami oleh para sahabatnya. Tidak pernah Nabi menyinggung sedikit pun tentang takwilan-takwilan yang kalian takwilkan. Dan Nabi pun paling peduli dengan umatnya. Namun dia menjadi rancu karena nanti ada faedah-faedah berikutnya. Ada orang-orang yang menolak nas-nas yang jelas dengan akalnya. Inilah menjadi kerancuan dalam perkara akidah. Dia menabrakkan, dia mengalahkan Al-Quran dan Sunnah, dan dia kedepankan akalnya, sehingga harus ditakwil, harus dipahami dengan pemahaman yang lain, karena ini tidak sesuai dengan akal. Ini yang menjadi kerancuan ya, dalam berakidah. Poin yang ketiga dalam menetapkan akidah adalah at-taslimu lin-nusus wa 'adamul i'tiradi 'anha wa 'adamul khawdi fil ghaibiyat minha bil aql. Yaitu menerima, tidak menentangnya, dan tidak memperdalami hal-hal yang gaib dengan akal. Ini kaidah yang ketiga dalam menetapkan akidah. Menerima nas-nas Al-Quran dan Sunnah, tidak menentangnya, dan tidak memperdalami nas-nas tersebut dengan akal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau Allah Ta'ala katakan itu, ya itu. Tidak boleh kalian seakan-akan lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Dan tadi tidak boleh
memperdalami hal-hal yang gaib dengan akal. Dan di antara perkara yang gaib apa? Tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diperdalam dengan akal, sehingga kalau tidak masuk akal lalu ditolak. Karena sesuatu itu apapun bentuknya, baik perkara gaib atau perkara yang tidak gaib, dia diketahui dengan tiga jalan. Dia diketahui dengan tiga jalan. Melihat langsung bendanya, atau melihat contohnya, atau ada kabar yang valid, yang benar tentangnya. Ini kita kan tahu tentang sesuatu itu dengan tiga jalan ini. Dengan tiga jalan ini kita mengetahui sesuatu. Entah kita melihat langsung, atau melihat contohnya, atau ada kabar yang datang kepada kita, dan ini orang yang mengabarkan adalah orang yang jujur dan beritanya benar. Contohnya, kita misalnya tidak pernah ke Banjarmasin, ya. Tidak pernah melihat di sana ada patung Bekantan. Patung ada balik benar, ya. Tapi contohnya aja. Ada Banjarmasin ada patung Bekantan. Kita tidak pernah ke sana. Ingin tahu ada patung Bekantan di sana. Patung nggak boleh ya. Anda mengucapkan ini sebagai contoh saja. Patung tidak boleh. Ingin tahu patung Bekantan di sana bagaimana? Pergi langsung ke Banjarmasin, lihat langsung. Atau kita melihat contohnya. Ini loh patung Bekantan yang di Banjar tuh kayak ini. Atau ada orang yang mengabarkan, dan ini orangnya jujur dan dia pernah ke sana, katanya di Banjarmasin ada patung Bekantan. Dengan cara tiga ini. Perkara gaib hanya bisa kita dapatkan dengan cara yang ketiga. Kita tidak pernah melihat Allah. Bahkan Rasulullah pun tidak pernah melihat Allah di dunia, ya. Nanti Allah Ta'ala bisa dilihat di surga, ya. Zat Allah kita tidak tahu. Tidak pernah satu makhluk pun yang pernah melihatnya. Nabi Musa pun tidak pernah. Tidak pernah juga, dan memang tidak ada semisal Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang seumpama Allah. Apapun itu tidak ada yang mirip, tidak ada kesamaan sedikit pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah melihat Allah, tidak pernah tahu tentang contohnya, dan ini memang tidak ada contohnya dan tidak boleh ada. Orang yang menghayal-hayal, menggambar-gambar, mungkin Allah Ta'ala seperti ini, tidak boleh. Maka cara yang ketiga ini saja yang bisa kita tempuh dalam mengenal atau mengetahui perkara gaib, yaitu dari kabar yang benar dari orang yang jujur, yaitu Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak tahu, jangankan sifat-sifat rinciannya, zat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu. Bagaimana kita menolak sifat-sifat tersebut hanya karena tidak masuk akal. Kita nggak boleh menolak, ya, sifat-sifat yang Allah Ta'ala tegaskan di Al-Quran dan Sunnah. Sifat Allah ini, itu. Lalu kita tolak hanya karena tidak masuk akal. Karena memang perkara gaib tidak bisa dicerna dengan akal. Perkara gaib hanya bisa diterima dengan nas wahyu yang sampai kepada kita. Kita tidak pernah melihat perkara gaib, tidak pernah juga melihat kemiripannya. Maka hanya satu jalan, kita harus terima apa yang sampai kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau orang tidak percaya ini juga, berarti dia mendustakan Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Dia dustakan, maka tidak ada jalan bagi dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya seseorang
mendalami perkara-perkara gaib, diantaranya sifat-sifat Allah dengan akal. Lalu setelah dia berkesimpulan ini tidak masuk akal, lalu dia tolak. Padahal akal ini yang harus mengikuti wahyu yang Allah Ta'ala, harus tunduk, dan itulah keimanan. Keimanan adalah ketika kita tunduk kepada Allah sepenuhnya, jiwa dan raga, walaupun sebenarnya itu tidak pernah kita lihat dan tidak pernah juga kita melihat contohnya. Tapi kita harus percaya karena ada kabar yang benar datang kepada kita. Maka itulah keimanan, dan itulah ujian keimanan. Makanya di dalam Al-Quran, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara gaib. Karena disitulah ujian keimanan. Ketika dia diperintahkan untuk beriman perkara gaib yang tidak pernah dia lihat, tidak pernah juga dia lihat contohnya, namun datang dengan cara yang benar dari orang yang benar, berita yang benar, tidak mungkin dia dustakan, lalu dia harus percaya itu, maka itulah keimanan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin." Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ghaib laisa bidhanin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak dhanin. Dhanin itu dengan dua tafsiran yang dua-duanya ini bisa diambil. Allah tidak bakhil dalam menjelaskan perkara gaib, dan Allah tidak berbohong dalam menjelaskan perkara gaib. Artinya sifat-sifat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan hadis yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang kejelasannya seperti itu. Allah tidak bakhil menjelaskan itu lalu dibiarkan samar. Tidak, itulah yang sudah jelas, yang sangat jelas seperti itu. Yad, yaitu yad. Yadun, tangan. Tidak boleh kita tafsirkan dengan yang lain, karena Allah dan Rasulnya tidak mentafsirkan itu. Allah tidak bakhil dalam menjelaskan. Kalau itu bukan tangan, Allah akan jelaskan. Istawa ya istawa. Kalau istawa itu dengan makna yang lain, tentunya Allah dan Rasulnya akan jelaskan. Allah tidak bakhil perkara-perkara gaib. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Allah tidak bakhil, tidak pelit, dan tidak berbohong dalam menjelaskan perkara-perkara gaib. Jadi itu kalimatnya, maka itulah yang kita yakini. Kaidah yang ketiga. Kaidah yang keempat. Ketinggian kali ini pelajarannya. Biasanya bikin yang rapatnya tinggi sedikit. Kaidah yang keempat, al-akhbarul ahad hujjah fi babil i'tiqad kama hiya hujjah fi babil fiqh. Kabar ahad, ini penjelasannya harus panjang ini. Kabar ahad itu hujjah dalam bab akidah, sebagaimana dia juga hujjah dalam bab fikih. Ini dijadikan kaidah karena ada sebagian kelompok di luar Ahlussunnah yang menolak kabar ahad. Kabar ahad ini kabar yang tidak sampai derajat mutawatir. Jadi kabar itu terbagi dua. Kabar itu ya kabar yang sampai kepada kita. Itu terbagi dua. Ada yang mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir ini jumlah yang mengabarkan banyak, dan itu turun temurun jumlahnya banyak. Seperti misalnya adanya misalnya dicontohkan di dalam kitab itu adanya kota Baghdad. Orang dari dulu mengatakan ada kota Baghdad. Nanya kepada siapapun, benarkah ada kota Baghdad? Benar, ada kota Baghdad. Jadi semua orang dari dulu sampai sekarang mengatakan ada kota Baghdad. Misalnya kita di sini ada kota Madinah di Arab Saudi. Semua orang mengatakan itu. Nah, ini namanya kabar mutawatir. Walaupun kita tidak pernah ke sana, tapi kabar ini sudah
turun-temurun dan semua orang mengatakannya seperti itu, ini kabar yang mutawatir, kabar yang tidak mungkin kita dustakan. Ada kabar ahad, ya. Kabarnya ini tidak sampai derajat mutawatir, itu namanya kabar ahad, yang hanya beberapa orang saja yang membawa berita tersebut. Nah, ini sebagian kelompok yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah, mereka menolak kabar ahad dalam perkara akidah, namun menerima kabar ahad dalam bab ibadah atau fikih. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak membedakan antara kabar ahad dan tidak membedakan antara akidah dan fikih dalam hadis ahad. Selama itu sahih, maka itulah hujjah, baik masalah akidah atau masalah ibadah. Selama itu sahih dan itu sudah diteliti oleh para ulama, ya, maka itulah yang menjadi pegangan kita, walaupun kabar itu kabar yang ahad, ya. Hanya 1-2 orang yang mengabarkan. Dari sahabat Nabi misalnya hanya 1 orang, dari tabi'in hanya 2 orang, ya. Lalu sampai dibukukan hadis itu, maka itu hadisnya hadis ahad. Kalau itu sahih, diteliti, benar, bisa dipertanggungjawabkan, rawi-rawinya thiqah, bisa dipercaya, dan ulama sepakat itu adalah hadis yang sahih, hadis yang bisa dijadikan hujjah, maka dia hujjah dalam bab akidah, tidak membedakan apakah itu akidah atau perkara ibadah. Dalil-dalilnya bahwasanya kabar ahad juga hujjah dalam bab akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Wahai orang-orang yang beriman, jikalau ada 1 orang fasik membawa berita kepada kalian, maka cek, tabayyun berita tersebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa? Jikalau ada orang yang fasik yang tidak dikenal membawa berita kepada kalian, maka cek, tabayyun berita itu benar atau salah. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mencek berita dari 1 orang. Kalau berita dari 1 orang itu tidak bisa dipercaya, ngapain Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk dicek? Ada orang berita 1 orang, 1 orang saja kan beritanya nggak diterima, ya udah nggak usah dicek, ya kan? Kalau berita dari 1 orang itu sudah dari asalnya tidak boleh diterima, ngapain diperintahkan untuk dicek? Dan ini pun kata-katanya fasik, ya. Apalagi orang yang beriman, dia 1 orang, dia yang beriman, dia dikenal, kejujurannya dikenal, beritanya benar, maka diterima, ya. Ketika dicek benar, diterima, ya. Jadi apabila berita 1 orang itu tidak diterima, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyuruh kita untuk tabayyun, ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kita untuk mencek berita itu, karena dari asalnya berita 1 orang itu tidak akan diterima, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mencek berita itu yang datang dari 1 orang, artinya 1 orang ini mungkin ada benarnya. Dicek dulu, kalau benar berarti diterima, kalau salah berarti ditolak. Dan Nabi SAW juga pernah mengutus Mu'adz ke Yaman. Ini kan berita hadisnya masyhur. Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Coba yang diutus siapa? Mu'adz, 1 orang ke Yaman untuk mendakwahkan ahlul kitab. Innaka sata'ti qauman ahlul kitab. Kata Nabi SAW, wahai Mu'adz, utus kau ke Yaman dan kau akan bertemu dengan ahli kitab, orang-orang yang pintar, yang memang tahu ilmunya, ya. Coba, kalau berita 1 orang itu tidak ada manfaatnya, ngapain Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, ya. Artinya berita 1 orang kalau dia jujur, beritanya benar, udah diterima. Dan yang dibawa oleh Mu'adz adalah tentang iman, ya, tentang akidah, ya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan ahad walaupun tidak sampai derajat mutawatir, kalau dia sahih maka dia adalah hujjah, menjadi dalil dalam
bab akidah. Kaidah yang kelima, dan nukilan yang benar. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih itu sebenarnya tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Lalu kenapa ada orang yang merasa ini bertentangan? Antara tiga saja. Entah hadisnya memang hadis yang tidak sahih, atau dia memahami dengan pemahaman yang salah, atau akalnya yang tidak mampu. Antara tiga saja. Orang yang mengatakan wahyu Allah, Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan dengan akal. Ini antara tiga saja. Entah yang dia ambil wahyunya itu salah, mungkin hadis-hadisnya maudhu, hadis palsu, lalu dia pahami sendiri, ini tidak masuk akal. Ini bisa terjadi ya. Hadisnya yang diambil salah, atau memahaminya salah. Hadisnya sudah benar, Al-Qurannya jelas, hadisnya sahih, namun pemahamannya yang salah. Lalu dia katakan bertentangan dengan akal, atau akal dia yang tidak mampu ya. Nah, ini yang banyak. Akal yang tidak mampu yang banyak. Akal kita tidak mampu mencerna perkara-perkara gaib, lalu kita katakan ini bertentangan dengan akal, lalu ditolak. Karena mereka punya kaidah sendiri dalam menetapkan sifat-sifat Allah. Dan itu pondasi mereka adalah akal. Pondasi paling utama mereka dalam menetapkan sifat adalah akal. Orang-orang di luar Ahlussunnah ya. Mereka katakan pondasi pertama, Allah tidak sama dengan makhluk. Ini pondasi sudah benar. Allah tidak sama dengan makhluk. Lalu dia terapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ada sifat-sifat Allah yang sama dengan makhluk yang Allah Ta'ala firmankan, maka akal kita yang kedepankan ya. Karena ini sama dengan makhluk, maka harus kita ganti artinya, maknanya harus kita ganti. Karena kalau kita yakin seperti ini, berarti kita samakan Allah dengan makhluk menurut akal kita. Maka Al-Qurannya yang mereka rubah, bukan akalnya yang mereka tundukkan. Nah ini mereka keluar dari Ahlussunnah ya. Padahal akal mereka tidak bisa mencerna ya. Sebagaimana tadi kita jelaskan, kita tidak pernah melihat Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kerincian sifatnya? Jadi tugas kita hanya beriman Allah punya sifat ini dan itu, beriman. Dan itu semua sifat tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Ulin juga pernah contohkan bahwasanya sifat makhluk saja berbeda-beda, apalagi sifat makhluk dengan Khaliq, pencipta. Coba, mata gergaji, mata pulpen, mata air, mata manusia, mata kaki, mata matahari, mata paku. Banyak mata kan? Semuanya punya mata. Semuanya makhluk Allah punya mata. Apakah hakikat matanya sama? Tidak sama. Mata manusia tidak sama dengan mata gergaji. Mata gergaji tidak sama dengan mata pulpen ya. Lalu bagaimana ketika Allah Ta'ala firmankan Allah punya tangan, dia katakan tidak punya tangan? Karena kalau kita yakini punya tangan, berarti kita samakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita ganti ini, jangan tangan, ini kekuatan. Yadullah fawqa aydihim, artinya kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Mereka tolak sifat Allah yang Allah Ta'ala terangkan di Al-Quran hanya karena akal mereka tidak sampai mencerna ya. Tidak boleh seperti itu, harus tunduk. Dan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sebagaimana kita sesama makhluk saja tidak sama, bagaimana dengan Allah dan makhluknya? Jadi masuk akal sebenarnya, namun karena akal dia tidak sampai, lalu dia katakan nas ini harus dirubah ya. Karena
tunduk dengan akal mereka tadi. Kaidah yang terakhir, wujubul luzumi manhajis salaf. Kaidah yang terakhir adalah dalam berakidah wajib mengikuti manhaj salaf dalam berakidah. Dalam akidah harus mengikuti metode pemahaman salaf. Salaf itu adalah orang-orang yang hidup di 3 masa generasi keemasan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairul qurun qarni tsumma ladina yalunhum tsumma ladina yalunhum. Paling bagus, paling baik generasi adalah generasiku. Kemudian selanjutnya, kemudian selanjutnya. Nah, kita berakidah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, yaitu orang-orang yang hidup di generasi keemasan. Bagaimana mereka memahami agama, seperti itulah kita pahami agama kita. Ya. Maka apa yang tidak ada pada mereka, tidak ada pada kita. Ya. Ada apa yang menjadi agama mereka, agama bagi kita. Apa yang bukan menjadi agama bagi mereka, bukan agama bagi kita. Itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau mereka beriman seumpama iman kalian. Ini Al-Qur'an diturunkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau mereka beriman seumpama sama dengan iman kalian. Kalian wahai Rasulullah dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, amantum bihi faqad ihtadaw. Sungguh mereka akan mendapatkan hidayah. Jikalau mereka beriman seperti iman kalian, Rasulullah dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amantum di sini ada maksudnya kalian wahai para Rasulullah dan sahabat beliau. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Kewajiban atas kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Artinya pegangi dengan kuat. Jadi kita beragama, berakidah sesuai dengan agama dan akidah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi akidah mereka, maka itulah akidah kita. Mereka tidak pernah mengatakan istawa itu istaula, yadun itu quwwah. Maka seperti itu juga kita mengatakan istawa yadun yadun. Dan semuanya itu tidak sama sifatnya dengan sifat makhluk. Kenapa kita harus mengikuti generasi keemasan tadi? Karena tadi memang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi yang paling bagus adalah generasiku. Orang yang paling tahu dengan Al-Quran dan Sunnah, orang yang paling paham dengan bahasa Arab. Maka seperti itulah kita beragama. Dan orang yang paling bertakwa kepada Allah, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling tahu tentang syariat dan orang yang paling tahu tentang bahasa Arab. Jadi mereka tidak mengganti istawa istaula. Kenapa? Bukan mereka tidak paham bahasa Arab, tidak. Mereka paling tahu tentang bahasa Arab. Mereka biarkan istawa karena istawa. Maknanya memang seperti itu. Tidak mereka ubah. Pada mereka paling tahu tentang bahasa Arab. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Tidak ada pertanyaan. Dulu
hilaf mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.